Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf. Ayat yang ke-33. Nah. Suratul A'raf ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bi ghairil haqq. Perbuatan dosa dan zalim tanpa hak. Wa an tusyriku billahi, dan melarang kalian menyekutukan Allah. Ma lam yunazzil bihi sultana, perkara yang tidak ada hujjah yang Allah turunkan untuknya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'malun, dan Allah melarang kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini salah tulis ya dalam naskah perfect. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini di matan sebutkan wa mala ta'malun. Yang betul mala ta'lamun. Dan Allah melarang kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Thumma dzakaral muharramati allati harramahallahu fi kulli syari'atin minasy syara'i'. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan di setiap syariat-syariat yang ada. Faqala qul innama harrama rabbiyal fawahish ay adz-dzunubal kibara allati tustafhashu wa tustaqbahu li syana'atiha wa qubhiha. Wa dzalika kaz-zina wal liwat wa nahwihima. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan al-fawahish, yakni dosa-dosa besar yang dianggap keji dan dianggap
jelek karena kekejian dan kejelekannya. Seperti zina, liwat, dan yang semisalnya. Wa qawluhu ma dhahara minha wa ma batan. Ay al-fawahish allati tata'allaqu bi harakatil badan wallati tata'allaqu bi harakatil qulub kal kibri wal ujbi war riya'i wan nifaqi wa nahwi dzalik. Firman Allah, ma dhahara minha wa ma batan. Artinya, perbuatan keji yang berkaitan dengan gerakan badan dan yang berkaitan dengan gerakan hati. Seperti sombong, ujub, riya, kemunafikan, dan yang semacam itu. Wal ithma wal baghya bi ghairil haqq ay adz-dzunuba allati tu'tham wa tujabul uqubatu fi huquqillah wal baghya 'alan nas fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Fadakhala fi hadha adz-dzunubul muta'alliqatu bihaqqillahi wal muta'alliqatu bihaqqil ibad. Allah juga mengharamkan dosa dan perbuatan zalim tanpa hak, yakni dosa-dosa yang mengharuskan adanya hukuman berkaitan dengan hak Allah dan juga mendolimi manusia, baik terkait dengan darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Masuk di dalam dosa-dosa ini ialah dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak hamba. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana ay hujjatan bal anzalal hujjata wal burhana ala tauhid. Dan Allah melarang kalian menyekutukan Allah, sebuah perkara yang tidak pernah Allah turunkan hujjah atasnya, yakni hujjah. Tetapi Allah turunkan hujjah dan bukti yang kuat atas kebenaran tauhid. Wasyirku huwa ayyusraka ma'allahi fi ibadatihi ahadun minal khalqi. Wa rubbama dakhala fi hadha asyirkul asgharu karyai wal halfi bi ghairillah wa nahwi dzalik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesyirikan di sini ialah menyekutukan Allah dalam ibadah dengan salah satu dari makhluknya. Dan seringkali masuk dalam makna kesyirikan ini adalah asyirkul asghar, seperti riya dan bersumpah dengan selain nama Allah dan yang semisal itu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa syar'ihi. Fa kullu hadhihi qad harramaha Allah wa nahal ibada an ta'atiha lima fiha minal mafasidil khassati
wal 'ammati wa lima fiha min adh-dhulmi wat tajarri 'ala Allah wal istitalah 'ala ibadillah wa taghyiri dinillahi wa syar'i. Allah mengharamkan kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu, baik dalam perkara asma dan sifatnya maupun dalam perbuatan dan syariatnya. Semua ini Allah haramkan. Allah melarang hambanya untuk melakukannya. Karena dosa-dosa itu memiliki mafsadah, baik yang khusus maupun yang umum. Di samping itu, dosa-dosa tersebut mengandung kedoliman dan berani terhadap Allah, serta merugikan hamba-hamba Allah, bahkan merubah agama Allah dan syariatnya. Barakallahu fikum. Setelah kita membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat yang ke-33, kita bisa mengambil beberapa faidah dalam ayat serta penjelasan tadi. Yang pertama, di antara larangan yang berlaku untuk setiap syariat ialah al-fawahish. Perbuatan keji. Berupa zina, liwat, atau yang semisalnya. Artinya, semua syariat yang dibawa oleh para nabi sepakat bahwa zina atau liwat itu termasuk perbuatan yang dilarang. Karena memang ada sebagian larangan berlaku untuk syariat nabi tertentu, tapi tidak berlaku untuk nabi yang lain. Namun perbuatan al-fawahish, yakni zina, liwat, atau yang semisalnya, dilarang di setiap syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Taib. Kemudian yang termasuk larangan semua syariat nabi dan rasul ialah al-itsmu. Semua dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah adalah dosa meninggalkan kewajiban agama. Misalkan orang tidak sholat, berarti dia melakukan dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Semua syariat Nabi dan Rasul sepakat perbuatan dosa itu diharamkan, dilarang. Yakni perbuatan dosa yang terkait dengan hak Allah. Yang dimaksud dosa yang berkaitan dengan hak Allah ialah meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Kemudian yang ketiga, wal baghya bi ghairil haqq. Termasuk larangan yang disepakati oleh semua syariat para nabi dan rasul adalah mendolimi sesama hamba.
perbuatan zalim terhadap sesama hamba. Semua nabi dan rasul syariatnya mengajarkan larangan mendolimi sesama hamba. Ya, ini termasuk dosa yang berkaitan dengan apa ini? Hak hamba. Seperti mukul. Nah, memukul tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa hak, bi ghairil haq. Ini semua nabi dan rasul syariatnya melarang. Mencuri, itu kan mengambil hak sesama hamba. Termasuk berdolimi sesama hamba. Semua nabi dan rasul gak ada yang syariatnya membolehkan mencuri, itu gak ada. Semuanya melarang dosa mencuri, dosa zalim terhadap sesama hamba. Itu namanya al-baghya bi ghairil haq. Yang keempat, asyirku billah. Termasuk syariat yang dilarang oleh setiap nabi dan rasul. Nah, termasuk perkara yang dilarang di dalam syariat setiap nabi dan rasul adalah al-isyraku billah atau asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi dan rasul melarang perbuatan kesyirikan. Baik asyirkul akbar maupun asyirkul asghar. Syirik besar seperti menyembelih korban untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Asyirkul asghar seperti riya, bersumpah dengan nama selain Allah atau yang semisalnya. Semuanya diharamkan di dalam syariat Nabi dan Rasul. Kemudian berikutnya, al-qaul 'alallah bi ghairi ilm. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini termasuk yang dilarang dalam setiap syariat Nabi dan Rasul. Al-qaul 'alallah bi ghairi ilmin. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang dimaksud berkata atas nama Allah tanpa ilmu ialah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan atau berfatwa tanpa ilmu. Semua para nabi dan rasul melarang perbuatan ini. Tidak ada satupun syariat mereka yang membolehkannya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat dan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwa al-fawahish itu ada dua macam. Yang pertama, al-fawahish adz-dzahirah. Perbuatan keji yang nampak. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya al-fawahish adz-dzahirah, perbuatan keji yang nampak itu ialah allati tata'allaqu bi harakatil badan. Perbuatan dosa yang berkaitan dengan gerakan badan. Zina itu gerakan badan, liwat gerakan badan. Ya.
menikahi mahramnya, juga gerakan badan. Termasuk al-fawahish al-dhahirah. Yang kedua, al-fawahish al-batinah. Perbuatan keji yang tidak nampak. Al-batinah. Al-fawahish al-batinah. Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-fawahish al-batinah, perbuatan keji yang tidak nampak, ialah allati tata'allaqu bi harakatil qulub, dosa yang berkaitan dengan gerakan hati, seperti sombong, al-kibru, al-ujbu, ujub, arya, wan nifaq, kemunafikan, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwa dasar kesyirikan ialah al-jahlu, dan dasar tauhid ialah al-ilmu. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu dasarnya ialah al-jahlu. Karena apa ini? Kebodohannya. Seandainya mereka itu tidak bodoh, tidak akan melakukan apa ini? Kesyirikan. Itulah sebabnya mengapa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW disebut apa ini? Ahlul jahiliyah. Orang-orang apa ini? Bodoh. Orang-orang jahiliyah. Walaupun banyak sastrawan di kalangan mereka, walaupun banyak orang-orang yang ahli di bidang ilmu dunia, perdagangan, peperangan, dan semisalnya, namun mereka disebut dengan apa ini? Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa kalian menyembah berhala, menyembah anak sapi, menyembah batu nisan, jawabannya ada dua. Yang pertama, jawabannya ialah kami tidak menyembahnya, tapi untuk menjadi pendekat hubungan antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah berhala, enggak menyembah kuburan, enggak menyembah patung, batu, nisan atau yang semisalnya atau pohon keramat. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali untuk menjadikan mereka sebagai apa ini? Perantara agar bisa mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kedua ialah kami mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Nah, jawaban semacam itu, baik yang pertama atau yang kedua, itu menunjukkan al-jahlu, kebodohan. Bagaimana mungkin pohon keramat dipakai untuk menghubungkan mereka dengan Allah? Apalagi batu nisan, apalagi orang yang telah mati.
Jangankan menghubungkan mereka dengan Allah, menghubungkan mereka dengan sesama manusia saja nggak bisa. Pohon, hubungkan saya dengan fulan. Ya pohonnya diam aja. Atau orang yang telah mati, Mbah, hubungkan saya dengan fulan. Ya nggak bisa. Barakallahu. Tapi mengapa digunakan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi karena al-jahl, kebodohannya. Enggak nyambung. Yang kedua, ucapan kami melakukan kesyirikan ini karena meniru nenek moyang kami. Nah, ciri orang bodoh itu niru-niru tanpa ilmu. Taklid buta. Sehingga bisa kita ambil faidah bahwa dasar daripada kesyirikan ialah al-jahlu. Itulah sebabnya Allah berfirman, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kesyirikan itu tidak ada hujjah yang Allah turunkan untuk membenarkannya. Sesuatu yang dilakukan tanpa hujjah adalah al-jahlu, kebodohan. Sedangkan dasar tauhid ialah al-ilmu. Allah menurunkan hujjah yang benar untuk bertauhid. Kalau kita ditanya, mengapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Barakallahu fikum. Sehingga layak untuk apa ini? Disembah dan diibadahi. Barakallahu fikum. Kami enggak menyembah sesama hamba. Karena mereka juga apa ini? Diatur, bukan mengatur. Nah ini secara akal, secara rasional, bahkan secara ilmiah itu realistis, ilmiah, rasional dan berdasarkan ilmu. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil. Setiap perbuatan yang diharamkan dalam Islam pasti memiliki mafsadah. Baik yang khassah maupun yang ammah. Lima fiha minal mafasid al-khassah wal 'amah. Apapun bentuk dosanya, itu pasti ada mafsadahnya, baik yang khusus maupun yang umum. Setiap dosa itu merusak, baik kerusakannya bersifat khusus maupun kerusakannya bersifat umum. Itu ada dosa itu merusak orang yang melakukannya saja. Ada dosa yang menyebabkan kerusakannya dirasakan oleh banyak orang. Barakallahu. Taib, enggak ada dosa yang kemudian bermanfaat atau berfaedah. Tidak ada dosa yang bermanfaat atau yang berfaedah dengan faedah yang besar. Kalaupun ada faedahnya sedikit, lebih banyak apa ini? Mafsadah. Contohnya khamar. Khamar itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Minuman yang diharamkan. Ya. Minum khamar itu dosa. Nah, khamar ini ada faedahnya, tapi sedikit. Katanya, itu untuk bisa menghangatkan badan. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang biasa berlayar dan ngurus kapal di lautan,
yang anginnya bebas, ya. Nah, kan mudah masuk angin. Supaya anget begitu. Mereka banyak yang mabuk minum khamr. Alasannya menghangatkan badan. Itu mungkin salah satu dari faedahnya. Tetapi bahaya yang ditimbulkan oleh khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, sehingga khamr diharamkan. Dan meminum khamr termasuk perbuatan dosa. Jadi kebanyakan dosa-dosa yang lain ya seperti itu. Ada faedahnya sedikit, tapi madaratnya, mafsadahnya banyak. Ada yang semuanya murni mafsadah. Kemudian faedah berikutnya. Setiap dosa disebut dengan kedzaliman. Setiap dosa disebut dengan kedzaliman. Jadi semua dosa yang kita lakukan itu termasuk bentuk apa ini? Kedzaliman. Baik mendolimi diri sendiri atau mendolimi sesama hamba atau mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ini ada beberapa as'ilah. Yang pertama, dosa apa sajakah yang termasuk dosa kecil? Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah ingin tahu dosa kecil itu apa supaya dihindari. Kemungkinan yang kedua, pengen tahu dosa kecil itu apa supaya bisa dipikir-pikir untuk melakukannya. Kecil aja kok. Barakallahu fikum ya. Nah. Sehingga jawabannya hanya satu. Yakni dengan memberi batasan bahwa setiap dosa yang tidak disebutkan ancaman dan hukumannya, barakallahu fikum, termasuk dosa apa ini? Kecil. Misalkan di dalam Al-Quran disebutkan ada ancaman neraka bagi yang melakukannya. Berarti dosa apa itu? Besar. Atau disebutkan hukumannya dirajam atau potong tangan. Barakallahu fikum. Atau dikisos. Bunuh. Dengan bunuh. Itu berarti dosa besar. Adapun kalau nggak ada hal-hal semacam itu, maka ini disebut apa ini? Dosa kecil. Taib. Sengaja tidak diberi contoh yang konkret. Barakallahu fikum. Khawatir tadi. Kemungkinan yang kedua. Tahu itu dosa kecil. Nah, bisa mikir-mikir untuk melakukannya. Nah, karena kecilnya dosa itu. Oleh sebab itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tidak ada satupun asar dari mereka yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana saja dosa kecil itu?" Mereka menganggap semua dosa itu besar karena besar itu berasal dari yang kecil. Dari kecil menjadi apa ini? Besar, sehingga tinggalkan semua dosa. Barakallahu fikum. Apakah mandi janabah harus diulang ketika kita menyentuh kemaluan kita ketika mandi? Barakallahu fikum. Tidak. Diulang terus.
Nah, itu termasuk bagian yang dibersihkan. Nah, pengulangannya sampai berapa? Jadi tidak ada pengulangan mandi janabah. Ya. Ketika tangan kita menyentuh kemaluan, barakallahu fikum. Tidak ada pengulangan mandi janabah. Apakah penyakit ain hanya bisa disembuhkan dengan cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bisa juga disembuhkan dengan cara medis? Barakallahu fikum. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Barakallahu fikum. Tergantung Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan lewat yang mana. Nah, penyakit ain itu bukan penyakit sakit mata. Belen itu bukan, ya. Kalau matanya dicium semut, kemudian belen, itu bukan penyakit ain namanya. Ya. Penyakit ain itu adalah penyakit karena ada yang memandang kita dengan pandangan jahat, hasad, dengki, atau pandangan takjub yang berlebihan. Baik yang mandeng itu adalah jin ataupun manusia. Ada jin suka dengan kalian begitu. Ya, kemudian dipandang nih kalian. Bahkan menampakkan diri sehingga kalian bisa melihatnya. Sampai kemudian gemetar, sakit. Nah, ain yang mandang jin. Bagaimana? Solusinya diruqyah. Atau yang mandang manusia, orang yang sangat jahat, hasad sama kita, dipelototi, pandangi gitu, sampai akhirnya kita lemes, sakit, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Atau pandangan takjub. Nah, tadi takjub. Orangnya itu sangat senang sekali sama kita. Pandangi terus itu. Sampai yang dipandangi jatuh sakit. Itu termasuk apa ini? Penyakit ain. Ini bisa disembuhkan biidznillah dengan tibun nabawi. Adapun dengan cara medis, ya itu medis. Tibun nabawi itu medis. Mungkin dengan obatan kimia begitu. Ya, obat penenang. Nah. Wallahu ta'ala bisawab. Dalam hal ini yang jelas untuk hal itu bisa dilakukan dengan cara ruqyah. Baik. Barakallahu ada salam dari Takian Solo untuk semua jajaran Ustadz Darul Hadits Al-Bayyinah dan para santri. Mohon doa restu, beliaunya akan berangkat menuju ke Yaman tanggal 15 yang akan datang. Nah, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.